Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadatul Aulia. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif atau quantitative change dan diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Yang kedua, teori dan model pertumbuhan ekonomi. A. Teori klasik. Menurut Adam Smith, menguraikan pendapatnya tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yaitu faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Menurut David Ricardo, pemikirannya tentang bagaimana pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja yang mampu mempengaruhi penurunan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah. Menurutnya, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. B. Teori neoklasik. Menurut Joseph A. Schumpeter, proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para inovator dan wirausahawan. Menurut Robert Solow, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada 4 faktor utama, yakni manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. C. Teori Newknecht. Teori Newknecht dikenal tokoh Roy F. Hernot dan F.C. Domer. Pandangan kedua tokoh tersebut adalah tentang adanya pengaruh investasi terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. D. Teori Rostow. Rostow menggunakan pendekatan sejarah untuk menjabarkan proses perkembangan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat. Menurutnya, dalam suatu masyarakat, proses pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu meliputi 1. Masyarakat tradisional, 2. Tahapan masyarakat tinggal landas, 3. Tahap tinggal landas, 4. Tahap menuju kedewasaan, 5. Tahap konsumsi tinggi. E. Teori Karl Bucher. Karl Bucher juga memiliki pendapat tersendiri mengenai tahapan perkembangan ekonomi yang berlangsung dalam suatu masyarakat, diantaranya produksi untuk kebutuhan sendiri, perekonomian sebagai bentuk perluasan pertukaran produk di pasar, perekonomian nasional dengan peran perdagangan yang semakin penting, dan juga kegiatan perdagangan yang telah meluas melintasi batas negara. D. Model pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan Harold Domer menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Selain kuantitas, faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. B. Model input dan output Leontief merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Dengan menggunakan tabel ini, maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input atau output antar industri. C. Model pertumbuhan Lewis merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak atau padat penduduknya. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk di sektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dengan surplus keuntungan. 3. Strategi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan meningkatkan ekspor melalui pengembangan hortikultural berorientasi ekspor dan percepatan perundingan internasional. Penguatan pemerintah domestik. Pemerintah akan meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR, penerapan kartu prakerja dan kemudahan sertifikasi halal untuk meningkatkan konsumsi pemerintah. C. Transformasi struktural. Transformasi struktural dilakukan melalui revitalisasi industri pengolahan, transformasi sektor jasa, transformasi pertanian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan hilirisasi pertambangan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Sintika sebagai materi kedua akan menjelaskan pembahasan mengenai inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Jenis-jenis inflasi, yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya, yaitu demand pull inflation, cost push inflation, bottleneck inflation. Dan yang ketiga, inflasi berdasarkan sumbernya, ada domestic inflation, imported inflation. Jenis-jenis inflasi dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan, permintaan inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat. Dan yang kedua, inflasi dorongan biaya inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, inflasi struktural, inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala atau kegagalan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat. Keterkaitan pengangguran dengan inflasi yaitu pertama, masalah pertumbuhan ekonomi, kedua, masalah inflasi, dan yang terakhir, masalah pengangguran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwandi, pemateri ketiga dari kelompok 13. Saya akan membahas materi tentang pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengertian kedua tentang pengangguran adalah pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang sedang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, berdasarkan jam kerja. Pengangguran jenis ini dikelompokkan menjadi 3. Pertama, pengangguran terselubung, yakni tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur, yakni tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Misalnya, tenaga kerja setengah menganggur ini biasanya tenaga kerja yang setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Pengangguran terbuka, yakni tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, berdasarkan penyebab terjadinya. Pengangguran jenis ini dikelompokkan menjadi 7 macam. Yang pertama, pengangguran friksional, yakni pengangguran yang sifatnya sementara yang dijadikan atau disebabkan adanya kendala waktu. Yang kedua, pengangguran konjungtoral adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang naik turunnya
kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi. Pengangguran struktural, yakni pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktural ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat, pengangguran musiman, yaitu keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam. Pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran ini diakibatkan akibat perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang terakhir adalah pengangguran siklus, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat. Penyebab terjadinya pengangguran. Biasanya pengangguran ini disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding antara jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerap para pekerja. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan mobilitas dan tenaga kerja. Melakukan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja yang kosong. Kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor yang kekurangan tenaga kerja. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Sekian pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.